Simak baik-baik ya materi tentang habitat air. Definisi habitat air. Apa perbedaan habitat air tawar dan habitat air laut? Habitat air merupakan bagian terbesar dari biosfer. Para ahli ekologi membedakan habitat air tawar dengan habitat air laut berdasarkan pada perbedaan secara fisik dan kimiawi. Habitat air laut memiliki salintas 3%, sedangkan habitat air tawar mempunyai salintas kurang dari 1%. Habitat air tawar. Air tawar merupakan tempat hidup berbagai macam ikan. Oleh karena itu, adaptasi ikan terhadap keadaan ini dengan cara ikan banyak mengeluarkan air yang berlebih. Zona literal atau daerah pesisir, yaitu daerah perairan yang dekat dengan tepi serta cukup banyak mendapatkan cahaya serta dangkal. Zona limnetik, yaitu zona yang lebih jauh dari litoral dan masih mendapatkan cahaya matahari. Pada danau yang besar terdapat zona profundal, yaitu bagian danau yang gelap. Yang kedua, ada habitat air laut. 2/3 permukaan bumi merupakan lautan. Laut mempunyai kadar mineral yang tinggi. Ion klorida merupakan ion terbanyak 55%. Ion terbanyak di daerah tropika, sedangkan laut yang jauh dari khatulistiwa kadar ionnya sedikit. Mengapa? Karena wilayah laut didasarkan pada kedalaman dan derajat penetrasi cahaya. Secara horizontal, laut ada yang disebut zona neritik, yaitu daerah pinggir pantai sampai dengan laut berkedalaman 200 meter. Sedangkan oseanik adalah daerah laut dari kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Secara garis besar, terdiri dari A. Ekologi bahari. Ekologi bahari adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara biotik dan abiotik di daerah perairan. Dan yang B. Ekologi laut tropis. Ekologi laut tropis merupakan penghubung antar bagian benua, sumber bahan makanan, pelengkap dari makanan di daratan, sumber mineral, dan energi fosil atau minyak bumi. Karakteristik laut tropis ada 3. Yang pertama, sinar matahari terus-menerus sepanjang tahun. Yang kedua, keanekaragaman tinggi. Dan yang ketiga, sumber makanan, mineral, dan hasil laut tinggi. Niche atau relung. Relung merupakan suatu proses interaksi organisme terhadap lingkungannya. Relung tidak hanya mengenai tempat organisme hidup saja, tetapi juga peranannya dalam komunitas, baik itu posisinya pada jenjang trofik maupun lingkungan, seperti temperatur, suhu, kelembaban, atau pH. Jenis relung. Yang pertama ada relung habitat. Contohnya adalah mikrohabitat kalajengking. Yang kedua ada relung trofik. Contohnya ada relung trofik katak sawah. Yang ketiga ada relung multidimensi, yaitu gabungan dari relung habitat dan relung tropik. Contohnya relung tikus sawah. Pesisir. Pesisir adalah wilayah peralihan antara laut dan daratan. Ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut pasang, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Kerusakan pesisir terjadi karena yang pertama, estuaria, yaitu laju sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan. 2. Mangrove. Luas wilayah mangrove berkurang 70% selama 70 tahun terakhir. 3. Konversi menjadi tambak udang. 4. Menjadi bahan bakar dan arang. 5. Penambangan. 6. Pembangunan pantai. 7. Padang lamun. Kehilangan 30-40% selama 50 tahun terakhir. 8. Reklamasi lahan. 9. Terumbu karang, yaitu eksploitasi sumber daya perikanan. Dan 10. Pengambilan karang untuk bahan bakar bangunan dan pembuangan limbah. Pembagian zona laut secara vertikal. Yang pertama adalah zona litoral. Zona
sublitoral adalah daerah pasang surut, yaitu apabila pasang tergenang air dan apabila surut menjadi daratan. Ciri dari zona ini yaitu berada di tepi laut, menyediakan tempat bagi kebanyakan ikan, udang, dan kepiting untuk membesarkan anak-anaknya. Zona ini biasanya dikelilingi oleh daratan yang membentuk hutan bakau. Yang kedua adalah zona sublitoral atau zona laut dangkal. Zona ini bagian dari zona litoral terdalam sampai kedalaman 200 meter. Di daerah ini biasanya banyak terumbu karang. Fotosintesis juga masih bisa terjadi karena cahaya masih dapat menembus dengan baik ke dasar laut. Ciri dari zona ini terbentuk oleh koloni rangka hewan Coelenterata, berperan sebagai daerah perkembangbiakan ikan, dan ekosistem yang mudah rusak oleh pencemaran, polusi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah zona batial. Zona batial merupakan daerah laut yang kedalamannya dari 200 sampai 4.000 meter dan merupakan awal dari daerah afotik atau daerah gelap. Ciri dari zona batial adalah wilayah laut terbuka. Terdiri dari dua wilayah kedalaman yang berbeda, yaitu zona afotik dan zona afotik. Yang keempat adalah zona abisal. Zona abisal adalah zona dengan kedalamannya antara 4.000 sampai 6.000 meter dengan suhu 3 derajat Celcius. Tidak ada cahaya sama sekali atau termasuk ke dalam zona afotik. Daerah ini gelap sepanjang masa, tidak terdapat produsen sama sekali. Pengertian daur air. Daur air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Di skema gambar daur air, ada proses daur air. Nah, yang pertama itu proses evaporasi atau disebut penguapan transpirasi, yang dimana kondisi air yang ada di laut, darat, di sungai, tanaman tersebut kemudian akan menguap ke angkasa atmosfer dan kemudian akan menjadi awan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan adalah perubahan wujud benda ke wujud lebih padat seperti gas uap menjadi cair. Ada tahapan daur air yang disebut hidrologi. Nah, dari tahap-tahapan daur air ini ada 9 tahap. Yang pertama itu evaporasi atau penguapan, yang dimana proses air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Yang kedua, transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Yang ketiga, evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Yang keempat itu sublimasi, juga masuk dalam proses penguapan. Yang kelima itu kondensasi, adalah proses perubahan air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Yang keenam itu adveksi, adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari suatu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Yang ketujuh itu presipitasi, adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Yang ke-8 itu run-off atau disebut limpasan, adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Yang ke-9 itu infiltrasi, adalah proses terakhir dari siklus ini. Sekian pembelajaran dari kami tentang habitat air.